Tuan Zi, apa sebenarnya masalahmu denganku, ha? Sejak hari pertama aku datang untuk interview ke perusahaanmu hingga hari ini, kau sangat jelas membenciku. Tapi aku sama sekali tidak paham alasanmu membenci aku. Apa karena aku menabrakmu waktu itu? Atau karena aku berdebat denganmu di ruang interview? Jelaskan kepadaku, Tuan Zi. Sentak Raya yang semakin muak dengan pria di hadapannya itu. Aku membenci kemunafikanmu. Aku dengan jelas melihat kemunafikan di dalam dirimu, Nona Anulika Rayana. Kau datang ke perusahaanku hanya untuk mencari uang, kan? Bukankah itu sendiri yang kau katakan sebagai alasanmu melamar ke perusahaanku? Teriak Zi kepada Raya. Tentu saja aku datang melamar ke perusahaanmu karena aku ingin mencari uang, Tuan. Aku ini bukan staf dinas sosial yang akan bekerja cuma-cuma. Jawab Raya jengah berbicara dengan Zi. Coba saja ditanyain satu-satu stafnya di kantor atau bahkan petinggi di sana. Memangnya ada yang bekerja bukan untuk uang? Misalnya untuk amalan ibadah di akhirat gitu? Dumel Raya dalam hati. Kalau tidak mati di tangan Zi malam ini, Raya yakin dia akan gila setelah dilepaskan oleh Zi. Manusia di depannya sungguh dapat membuat Raya gila. Jelas-jelas tingkah lakunya yang minus, tapi mulutnya selalu menuding orang lain yang minus. Benar-benar seperti tidak punya kaca untuk bercermin. Sih, kau sendiri mengaku bahwa kedatanganmu adalah uang motifnya. Ujar Zi dan menarik sudut bibirnya sehingga membentuk sebuah senyuman merendahkan untuk Raya. Jangan buang waktu, Anulika Rayana. Katakan jumlah uangnya agar kau pergi jauh dari perusahaanku dan juga sepupuku. Seru Zi sambil menyilangkan kaki panjang di sofanya yang menghadap ke arah tempat tidur tempat Raya diikat kaki dan tangannya oleh anak buah Zi. Tuan Zaidan Hardata, aku pertegaskan kepadamu. Aku memang datang ke perusahaan itu untuk uang, makanya aku bekerja. Aku ulangi, aku bekerja di sana agar aku mendapat gaji yang sesuai dengan pekerjaanku. Aku sama sekali tidak datang ke sana untuk mencari uang dengan cara yang lain. Dan untuk masalah Ansel, kau tidak akan dapat membuatku membatalkan pernikahan itu. Aku mencintai Ansel, dan sebanyak apapun uang yang akan kau berikan, aku sungguh tidak tertarik akan tawaranmu itu. Tegas Raya. Sekarang cepat lepaskan aku. Kalau sampai Ansel tahu seperti apa kelakuan sepupunya kepada calon istrinya, Ansel pasti akan sangat marah kepadamu. Ansel Raya. Ansel tidak akan pernah marah kepadaku. Bagi Ansel, hubungan kami lebih berharga daripada seorang wanita murahan sepertimu. Kalau benar memang begitu, mengapa kau tidak meminta saja sepupumu itu untuk membatalkan rencananya menikahiku? Mengapa kau susah-susah menculikku, menawariku uang, jika memang hubungan kau dan Ansel begitu eratnya? Tantang Raya dengan nada mengejek. Kau terlalu banyak bicara untuk ukuran wanita yang sedang terpojok saat ini. Zi berdiri dan mendekat tepat tempat tidur di mana Raya diikat. Pilihanmu cuma ada satu saat ini, Nona Anulika Rayana, yaitu tinggalkan Ansel dan ambil uang yang aku berikan. Mana ada yang namanya pilihan itu hanya satu? Dasar bos bego, seru Raya dalam hati. Raya masih merasa Zi tidak akan berani bertindak lebih jauh lagi, sebab hubungan Zi dan Ansel sudah seperti saudara kandung. Dia pastikan segera melepaskanku setelah puas menggertakku dengan semua perkataannya. Yakin Raya. Raya membuang wajahnya ke samping begitu Zi berada tepat di hadapannya. Dada Raya naik turun sebab menahan emosi pada sepupu calon suaminya itu. Berani sekali lagi kau membuang mukamu yang jelek itu? Celah Zi sambil mencengkram rahang Raya dengan sangat kuat membuat gadis itu meringis kesakitan. Zi, sakit, ucap Raya terbata-bata sebab cengkeraman Zi membuatnya sulit berbicara. Katakan, berapa jumlah uang yang kau inginkan? Aku akan menulis cek sebesar nominal yang kau minta. 10M? 100M? Atau berapa? Katakan saja, aku tidak peduli seberapa banyak aku harus menghabiskan uangku untuk mengusirmu menjauhi dari hidup Ansel, ucap Zi merendahkan Raya. Cuy. Raya yang akhirnya tersulut emosi akhirnya meludah di depan Zi
Meskipun Raya tidak meludahi muka Z, tapi Z merasa terhina dengan perbuatan Raya. "Kau? Berani sekali kau!" teriak Z geram. Satu tangan Z kembali mencengkeram rahang Raya, sedangkan yang satunya memegang tangan Raya yang terikat di atas kepala Raya. "Berhenti bersikap seperti wanita baik-baik, pelacur!" hardik Z marah semarah-marahnya. "Tingkahmu sungguh sudah membuatku muak. Aku sudah berbaik hati menawarkanmu sejumlah uang untuk meninggalkan perusahaanku dan juga sepupuku, tapi kau terlalu rakus. Kau ingin memiliki semuanya," cecar Z memperkuat cengkeraman tangannya, membuat Raya sangat kesakitan. "Lepaskan aku, Z! Dasar pria bajingan!" ujar Raya bersusah payah. "Kau mengataiku pria bajingan?" Emosi Z semakin tersulut mendengar umpatan yang ditujukan Raya untuk dirinya. "Mari kita lihat, apakah kau benar sesuci yang kau katakan, atau ternyata tidak lebih dari seorang pelacur yang berpura-pura?" Z menyeringai bak serigala lapar di hadapan Raya. Raya merasakan kondisi menjadi semakin tidak terkendali. Tangan Raya mendingin melihat senyuman dan tatapan Z kepadanya. "Z, apa yang kau rencanakan? Jangan gila, Z. Aku ini calon istri sepupumu," seru Raya dengan mata yang tidak bisa berhenti menatap Z dengan penuh kewaspadaan. Z yang melihat ketakutan di mata Raya malah merasa inilah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran pada Raya, sekaligus membuktikan kalau Raya adalah wanita murahan. Sebagai laki-laki yang selalu naik turun ranjang dengan banyak wanita, Z bisa dengan mudah membedakan mana barang yang masih ori dan mana barang yang second yang sudah dipakai berkali-kali. Z melepaskan pergelangan pada tangan Raya yang terikat, lalu Z naik ke atas tubuh Raya. "Apa yang kau lakukan, Z?" teriak Raya yang semakin panik melihat Z sudah ada di atasnya. Bahkan untuk menampakkan kesan mencekam, Z sampai membuka kemejanya di hadapan Raya. Z membuka satu persatu kancing yang ada di kemejanya itu. Dalam hati Z, sebenarnya dia hanya akan menakut-nakuti Raya, sebab sudah menjadi prinsip hidup Z, dia tidak akan meniduri wanita bekas orang lain. Setelah Z menanggalkan kemejanya, Z sengaja mengarahkan matanya menuju dada Raya, membuat gadis itu semakin ketakutan. Mata Raya bergerak turun mengikuti arah gerakan mata Z. "Jangan coba-coba berani melakukan itu kepadaku, Z!" teriak Raya, lalu dengan susah payah menghantamkan kepalanya pada Z, sebab hanya kepalanya saja saat ini yang dapat ia gunakan untuk mempertahankan dirinya. "Au, dasar wanita gila!" teriak Z kesakitan memegangi kepalanya. Niat Z yang tadinya hanya ingin menakut-nakuti Raya, namun karena kesal, kini berubah menjadi ingin memberikan pelajaran kepada Raya. Z menyeringai sekali lagi dan menarik paksa kemeja Raya dengan kedua tangannya hingga kancing-kancing kemeja Raya berhamburan ke lantai kamar itu. Suara kancing yang berjatuhan di lantai kamar itu bersamaan dengan suara teriakan Raya yang memenuhi seluruh ruangan kamar Z. Teriak Raya sambil berusaha menutupi kedua gundung kemar miliknya dengan kedua tangannya yang terikat di kepala tempat tidur. Tapi tentu saja semua itu percuma, sebab tangannya saat ini sedang terikat kuat. "Bajingan kau, Z!" umpat Raya sambil terus meronta-ronta, tapi Z tidak menghiraukannya, sebab saat ini Z sedang berfokus pada kedua benda yang terus bergerak ke kiri dan ke kanan karena Raya yang tidak mau berhenti. Klak. Z menahan salipannya melihat dua gunung Himalaya yang putih mulus yang tertutupi bra kain tanpa busa itu. Di luar kendali, Z otaknya malah traveling, membayangkan menelusuri dupa gunung kembari yang bagaikan terkena gempa itu. Tangan Z yang seakan juga ikut kehilangan kendalinya kini sudah berada di bawah tubuh gadis itu, berusaha mencari pengait benda yang menutupi gunung kembar yang memanggil-manggil Z untuk menelusurinya. Suasana di ruangan itu terasa sangat senyap di dalam pikiran Z saat itu, walaupun faktanya ruangan itu dipenuhi oleh suara teriakan dan makian Raya. Setelah Z berhasil menanggalkan penutup kedua gundukan itu, kini kedua benda itu terlihat benar-benar sangat menantang di mata Z, bagaikan sedang melihat
Mount Everest yang sedang menutupi salju saking putihnya dan mulusnya kedua gundukan itu. Tanpa sadar, Z bergantian tanpa peduli sang pemilik benda itu terus meronta dan memakinya. Z benar merasa fly saat ini. Perlahan Z naik Raya dan tiba-tiba, "Bajingan kau Z!" teriak Raya, terus meronta dan menghempaskan kembali kepalanya kepada kepala Z. "Z, sadar!" teriak Z kecil di otak Z berbarengan dengan hentakan kepala Raya, membuat Z kembali memegang kembali atas dirinya dan menghentikan aktivitasnya. Teriak Z dalam hati, merutuki dirinya sendiri yang malah menikmati tubuh Raya. Itu sama saja dengan Z melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak menyentuh sisa orang, karena dalam pikiran Z, Raya adalah wanita murahan yang sudah dipakai oleh banyak pria. Walaupun Z tidak mengerti mengapa tubuh Raya meresponnya seperti baru pertama kali disentuh oleh seorang pria, tapi bisa saja itu hanyalah akting Raya semata untuk mengaburkan penilaian Z kepadanya. Nafas Z saat ini turun naik menahan nafsu yang sangat menguasai dirinya, yang sempat menguasai dirinya. Di tatapnya wajah Raya memerah dan air mata juga terlihat di sudut-sudut matanya gadis itu. "Dia menangis," seru Z dalam hati. "Kau, laki-laki bajingan Z," ucap Raya yang sangat terpukul dengan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. "Aku membencimu Z, aku sangat membencimu." Mata Raya tampak memerah dan tubuhnya bergetar hebat. "Itu peringatanku yang terakhir untukmu. Kalau kau masih berani mendekati Ansel lagi, maka aku akan berbuat lebih dari itu kepadamu," ujar Z sambil menyembunyikan penyesalannya di balik wajah datar tanpa ekspresinya. Raya masih tidak bisa berkata-kata, dirinya terlalu tergoncang, bahkan saat ini dia merasa sangat kotor. "Aku sudah merekam semua ini Raya. Kalau kau berani memberitahukan Ansel, maka..." "Aku sudah merekam semua ini Raya. Kalau kau berani memberitahukan Ansel, maka video itu akan aku unggah ke internet. Kita lihat laki-laki mana yang masih ingin memperistrimu. Dan Ansel, dia pasti sudah akan meninggalkanmu begitu tahu aku sudah mencicipimu terlebih dahulu," ancam Z. Z melepaskan ikatan tangan dan kaki Raya, dan bagaikan tidak berperasaan Z berkata, "Kau kenakan saja salah satu kemejaku di lemari itu, dan tidurlah malam ini di mansionku. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Lalu Z pergi meninggalkan Raya dalam keadaan setengah naked itu. Tidak lupa, Z mengambil kamera yang disembunyikannya dan melambai-lambaikan kepada Raya, membuktikan bahwa dia tidak hanya memberikan ancaman kosong kepada Raya. "Manusia laknat kau Z," ucap Raya geram dengan mulutnya yang tidak berhenti gemetar. Raya pun memeluk kedua kakinya dan menangis sambil membenamkan wajahnya. Kedua kakinya meratapi nasib naas sekaligus sial yang baru saja ia alami. Bagaimana dia akan menghadapi Ansel nanti dengan tubuhnya yang sudah dikotori oleh Z? Raya menangis terseduh-seduh. Pelecehan yang baru saja dialami meninggalkan trauma yang membekas di dirinya. "Aku harus pergi dari tempat ini." Raya menatap sekeliling ruangan itu dan dia melihat ada sebuah jendela. Raya mengambil kemejanya yang ada di atas lantai. Digunakannya kemeja itu untuk menutupi tubuh bagian atasnya. "Tidak terlalu tinggi," ujar Raya melihat ke bawah. Raya ingat kalau Z mengatakan Raya bisa memakai salah satu kemeja yang ada di lemari pakaian. Raya pun mengambil braknya di atas tempat tidur dan salah satu kemeja di lemari Z. Dikenakannya semua itu. Mata Raya mencari benda yang dapat ia gunakan untuk membantunya turun ke bawah. Raya tidak bisa menggunakan pintu depan untuk keluar karena pasti anak buah Z yang menculik Raya tadi masih ada standby di rumah itu. Kini mata Raya tertuju pada spray tempat tidur di dalam kamar itu. Dengan cepat Raya melepaskan spray itu dan tidak menghiraukan air mata yang terus mengalir di pipinya. Keinginan Raya saat ini cuma satu, yakni keluar dari kamar bajingan yang bernama Zaidan Hardata itu. Raya melihat menjulurkan spray itu ke bawah, tapi seperti masih kurang. "Gunting, aku perlu gunting."
Raya pun men-scan kembali seluruh ruangan yang menjadi saksi bisu atas perbuatan laknat Si kepada Raya. Tapi belum sempat Raya menemukan apa yang ia cari, matanya kini tertuju pada pintu kamar itu. Raya segera berlari menuju pintu kamar dan segera menguncinya dari dalam. Jangan sampai ketika Raya sedang melakukan persiapan aksi melarikan dirinya, ada orang yang masuk ke kamar itu. Raya mengunci pintu itu, lalu mulai mengobrak-abrik laci di semua lemari di kamar itu untuk mencari gunting, tapi tidak ditemukan. Apa tidak ada gunting sama sekali di kamar ini? Raya pun berjalan ke nakas di samping tempat tidur dan membuka laci-laci kecil di nakas itu. Dan syukurnya Raya menemukan sebuah gunting. Tidak ingin membuang lebih banyak waktu, Raya menggunting spray mahal itu menjadi 2 bagian dan mengikatnya kembali agar menjadi lebih panjang. Aku rasa ini cukup. Raya berencana turun dari kamar itu dengan menggunakan spray yang diikatnya tadi. Raya kembali ke arah jendela. Dia memperhatikan situasi di bawah. Jangan sampai ketika dia turun, seperti Tarzan, malah disambut dengan tangan terbuka oleh anak buahnya sih. Aman, batin Raya. Raya pun menurunkan spray yang diikatnya tadi. Dengan hati-hati Raya menuruni kain itu, berbekalkan pengalamannya ikut pramuka bertahun-tahun lalu. Kini kaki Raya sudah dapat merasakan tanah untuk dipijak. Raya melihat sekelilingnya. Situasi malam itu gelap gulita. Aku harus ke arah mana? Gumam Raya dalam hatinya. Jangan kira air mata tidak membasahi pipinya lagi, sebab semua itu salah. Saat ini Raya masih menangis tanpa disadari. Raya berjalan menyelinap menyusuri taman yang besar itu. Untung saja lampu taman itu remang-remang sehingga memudahkan Raya untuk berjalan ke sana kemari tanpa diketahui. Itu pasti pintu gerbang keluar, tapi bagaimana aku bisa keluar dari sana jika pintu itu tertutup? Ujarnya lemah, kandas sudah harapannya untuk kabur. Dalam keputusasaannya itu, Raya tetap berjalan ke arah gerbang yang dilihatnya. Mana tahu ada cara baginya keluar, atau mana tahu pintu gerbang itu tidak terkunci. Dan beruntungnya Raya, pintu gerbang itu memang tidak terkunci. Dan penjaganya pun sepertinya sedang pergi entah kemana, sebab TV pos di pos jaga itu masih menyala tanpa ada yang menontonnya. Terima kasih Tuhan. Raya sungguh sangat bersyukur. Tuhan masih ada untuknya di saat-saat seperti ini. Bergegas dia kabur dari rumah itu. Begitu sampai di luar pagar, Raya baru sadar kalau rumah Zi letaknya bukan di tengah kota, tapi di dalam hutan. Pantas saja kelakuan si pemilik rumah tidak ubahnya seperti binatang, maki Raya dalam hati. Aku harus cepat pergi dari sini. Dengan kaki telanjang dan kemeja kedodoran, Raya lari secepat yang ia bisa dan tiba-tiba teriak Raya kaget ketika sebuah mobil hampir menabraknya. Raya bahkan hampir terduduk karena mengira dirinya hampir kembali berangkat ke surga. Seorang gadis Nyonya, seru laki-laki yang saat ini sedang berdiri di depan Raya. Nona, kamu baik-baik saja? Tanya sang supir kepada Raya, tapi karena ketakutan Raya memilih untuk diam. Nona, panggil supir itu sekali lagi. Waduh, jangan-jangan ini cewek bukan manusia, batin si supir setelah melihat pakaian yang dipakai oleh Raya, baju putih yang melesak ke tanah. Sial, malah jumpa yang beginian malam-malam gini, umpat si supir dalam hati yang mengira Raya adalah kuntilanak. Apalagi sayup-sayup supir itu juga mendengar kalau gadis yang ada di depannya itu seperti menangis. Pak, panggil Stella sambil menepuk pundak supirnya dari belakang. Ampun Non Kunti, maaf, Bapak tadi hampir nabrak kamu, tapi kan nggak kena ya. Jangan marah sama Bapak Non Kunti, seru si supir Lata karena kaget. Ada yang menepuk pundaknya tiba-tiba. Pak, sentak Stella lagi dan malah membuat sang supir ikut jongkok di samping Raya. Setelah geleng-geleng melihat tingkah supirnya yang suka rada-rada aneh, bin ajaib itu. Kenapa sayang? Tanya David yang baru saja selesai menelpon di dalam mobil. Ada seorang gadis di depan mobil kita.
ucap Stella kepada suaminya. David pun berjalan mendekati istrinya yang berada tidak jauh dari si gadis yang disebutkan oleh istrinya tadi. "Terus Pak Marno ini kenapa pakai acara jongkok di sana segala?" tanya David yang heran melihat supir pribadinya juga dalam posisi jongkok sambil menutup mata. "Marno," bentak David kepada supirnya. "Syukurlah Tuhan datang." "Kamu kenapa? Cepat berdiri," perintah David. "Ada setan, Pak. Setan kuntilanak," ucap Marno bergidik ngeri. "Kuntilanak? Marno, kamu itu ada aja. Memangnya mana setan kuntilanaknya?" gerutu David. "Ini dia, Pak," tunjuk Marno kepada Raya yang sedang duduk dengan posisi menunduk itu. "Kalau itu benar setan kuntilanak, ngapain kamu duduk di situ?" David sekali lagi geleng-geleng dengan kelakuan si Marno ini. Katanya tuh gadis di depannya setan kuntilanak. Mana duduk sama-sama tuh gadis.